Nah, oke, misalkan ini saya login ya sebagai tutor pengampu. Nah, ini pura-puranya saya tutor di SKB Jepara ya, SKB-nya Budian dan Pak Rain. Nah, nanti di sini saya langsung menginputkan nilai ya, nilai akhir mata pelajaran. Nah, di sini saya pun bisa melihat sebagai tutor pengampu itu jumlah kelas yang diampu dan jumlah mapel yang diampu. Kalau misalkan saya merangkap sebagai wali kelas gitu ya, ini pun bisa dilihat jumlah kelas yang diampunya, kemudian jumlah mapel yang diampunya gitu. Dan di sini juga ada kebetulan jumlah ekstrakurikuler yang diampunya gitu. Nah, pertama untuk menginputkan nilai akhir mata pelajaran, nah nanti tutor pengampu itu bisa melihat mata pelajaran apa saja yang diampunya. Ya, ini banyak banget 10 ya, 10 mapel yang diampu di berbagai rombel ya. Contoh misalkan di sini mata pelajaran prakarya kelas 7A ya, anggotanya ya atau siswanya, warga belajarnya ada 27 orang dan telah dinilai 27 juga gitu ya. Jadi ada statusnya, nanti tutor pengampu itu bisa melihat oh mana saja ya mapel yang belum dinilai dan yang sudah dinilai gitu. Contoh misalkan di sini kalau yang mata pelajaran prakarya 7A ini sudah dinilai ya, jadi nggak perlu dinilai ulang. Nah, ini kita coba nilai yang belum ya. Nah, ini misalkan seni budaya kelas 7 gitu ya contohnya. Mungkin di sini ada beberapa terminologi yang masih belum sesuai ya, nanti kita akan sesuaikan. Nah, ini tinggal diinputkan saja Bapak Ibu seperti ini ya. Dan sekali lagi yang diinputkan itu adalah nilai akhirnya ya, nilai akhirnya misalkan ini 90 ya, 70 dan seterusnya, itu ini diinputkan sampai akhir gitu. Nah, kalau misalkan tadi tutor pengampu ini kesulitan dalam mengakses aplikasinya, nah bisa juga dalam bentuk Excel kan. Nah, tapi harus harus di-download dulu formatnya ya. Nah, di sini ada download format. Nah, kemudian pilih rombel yang mana. Misalkan tadi saya akan menginputkan nilai untuk ini ya, seni budaya kelas 7 gitu ya. Berarti saya download terlebih dahulu nih formatnya. Seni budaya kelas 7 seperti ini, download. Nah, nanti file Excel inilah yang digunakan oleh tutor pengampu untuk menginput nilai. Dan nanti untuk mengunggahnya bisa lewat akun tutornya sendiri atau lewat administrator ya, atau misalnya file Excel-nya ini diberikan ke administrator ya. Nah, ini nama siswanya sudah ada gitu ya, tinggal menginputkan nilai. Sebetulnya prosesnya sama aja sih, hanya caranya aja gitu, hanya toolsnya aja. Kalau ini kan menggunakan Microsoft Excel gitu ya, kalau tadi langsung di aplikasi e-rapportnya, sebetulnya dari sisi prosesnya sama aja, hanya beda toolsnya aja gitu ya. Di sini pun hanya menginputkan nilai akhirnya aja gitu ya, misalkan ini tadi 70 dan seterusnya. Nah ini ya, 80, 90 ya dan seterusnya gitu ya, ini sampai akhir. Dan nama warga belajarnya pun di sini sudah ada gitu ya, sudah ada di formatnya. Nah, nanti jika sudah, itu tinggal diunggah ke sini ya, Bapak Ibu. Nah, di menu unggah di sini. Nah, ini tinggal langsung dipilih file yang tadi digunakan untuk menginputkan nilai akhir mata pelajarannya gitu. Ini tinggal di import gitu ya, sudah seperti ini. Nanti akan langsung masuk nilainya ke sini gitu. Nah, ini untuk menginputkan nilai akhir. Kemudian, nah selanjutnya tadi jika sudah menginputkan nilai akhir, agar wali itu bisa melihatnya dan nanti nilai ini muncul sebentar. Nah, agar nilai ini muncul di e-rapportnya, di e-rapport siswanya, nah, jangan lupa ini untuk mengirimkan nilai akhirnya ya. Di sini kirim nilai akhir. Nah, pilih misalkan tadi seni budaya atau di sini aja ya, prakarya 7B. Nah, ini
nilainya, nilai yang sudah diinputkan. Nah, ini tinggal kirim nilai akhir. Nah, ini sudah dikirimkan, nilai akhir rapot berhasil dikirimkan. Nah, jika sudah seperti ini, nanti wali itu bisa melihatnya, gitu ya. Baru setelah itu, Bapak Ibu menginputkan deskripsinya di sini ya. Tadi misalkan 7B, nah ini deskripsinya. Ini yang memang agak sedikit ribet mungkin ya Mas Rifki, apalagi misalkan warga belajarnya banyak, ya kemudian rombel atau mapel yang diampuhnya juga banyak. Nah ini agak lumayan PR juga gitu ya bagi Bapak Ibu tutor untuk memberikan deskripsi setiap nilai akhir mata pelajarannya untuk setiap siswa atau warga belajar gitu. Seperti ini ya. Ini tinggal diinputkan saja. Nah kalau deskripsi ini tidak bisa lewat Excel ya. Jadi mau nggak mau tutor itu harus mengakses e-rapportnya. Kalau tadi kan nilai itu bisa lewat Excel ya. Tapi kalau untuk deskripsi ini karena memang berupa karakter gitu ya. Nah, sehingga ini mau tidak mau ini tutor itu harus mengaksesnya lewat e-rapport gitu ya. Karena nanti khawatirnya lama gitu ya kalau diimport melalui Excel begitu. Sehingga ini untuk proses penginputan deskripsi nilai raport itu langsung melalui aplikasi e-rapportnya gitu ya. Udah itu aja Bapak Ibu menunya untuk tutor pengampu. Jadi input nilai dan memberikan deskripsi pada nilai akhir raport. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat bagaimana wali kelas ya, fitur dari wali kelas, menu dari wali kelas. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalkan saya itu berperan sebagai tutor pengampu dan juga sebagai wali kelas, itu nanti cukup satu akun aja, jadi nggak beda akun gitu ya. Nah ini tinggal mengganti perannya aja di sini. Nah kalau ini kan saya loginnya secara default memang loginnya adalah tutor pengampu gitu ya. Nah tapi kalau misalkan memang tutor tersebut diberikan atau merupakan wali kelas, nah maka di sini nanti akan ada menu untuk mengganti aksesnya. Nah ini contohnya misalkan aksesnya sebagai wali kelas. Nah, nanti akan switch ya, langsung akan pindah hak aksesnya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan menunya gitu ya. Di sini kalau wali kelas itu ya bisa melihat gitu nama siswanya gitu ya dan seterusnya. Nah, untuk input data dan nilai, kalau input nilai kan tadi oleh tutor pengampu ya. Nah, yang perlu diinputkan oleh wali itu adalah input kehadiran di sini ya. Contohnya input kehadiran, sakit, izin dan seterusnya ini dilakukan oleh wali gitu ya. Berikutnya tadi input prestasi ini ya jika ada gitu. Makanya di sini bentuknya seperti ini. Jadi dipilih siswanya, tidak ditampilkan semuanya ya karena memang kan ini tidak tidak wajib untuk diisi gitu ya. Jadi diisi hanya untuk siswa yang memiliki prestasi aja gitu. Ini dipilih siswanya ya akademik atau non akademik, kemudian deskripsinya apa gitu. Kemudian nah ini catatan wali kelas. Nah ini catatannya ada 3 karena waktu itu saya diberikan ininya Mas Rifki format e-rapportnya dari Pak Fauzi gitu ya, dan ada 3 catatan ini ternyata. Jadi tidak hanya satu catatan ya. Di sini ada catatan tadi ya, perkembangan profil pelajar Pancasila, perkembangan program pemberdayaan dan perkembangan program keterampilan gitu. Nah, ini dilakukan oleh wali kelas ya, oleh wali kelas gitu. Kemudian ini input kenaikan kelas ini nanti dilakukan pada semester genap ya, kalau semester ganjilnya tidak. Nah, berikutnya bisa melihat atau mengecek status penilaian di sini. Ini Bapak Ibu wali, tutor wali kelas gitu ya, itu bisa melihat status penilaian yang dilakukan oleh tutor pengampu. Misalkan di sini ada bahasa Indonesia, ya pengampunya siapa. Nah ini belum menginputkan nilai akhir maper, belum mengirimkan nilai dan
belum menginputkan proses deskripsinya. Gitu. Jadi sebagai wali kelas itu bisa melihat mapel apa saja yang sudah dinilai dan sudah diberikan deskripsinya. Nah, contoh di sini prakarya nih, dia baru dinilai, ya, baru input nilai akhir dan baru mengirimkan nilai, belum memberikan deskripsinya. Nah, sehingga nanti wali bisa semacam mengingatkan lah gitu ya, mengingatkan bahwa untuk mata pelajaran ini belum ada proses deskripsinya gitu ya. Kemudian, nah ini hasil pengolahan penilaiannya, nanti bisa dilihat seperti ini setiap warga belajar gitu ya. Dan terakhir adalah di sini lagi nilainya bisa dilihat juga untuk setiap warga belajar dan setiap mata pelajaran gitu ya. Kalau ini kebetulan yang ada itu baru 3 mapel gitu ya, makanya di sini cuma 3. Dan ini nanti bisa di-download gitu ya. Dan terakhir di sini cetak raport. Nah, ini cetak raport ini hanya ada di wali dan operator gitu ya. Nah, ini misalkan cetak datanya atau cetak identitasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini di generate otomatis gitu ya. Kemudian, nah di sini baru cetak raportnya. Oh, sebentar ya, ini kenapa nih? Pokoknya intinya seperti itu ya. Ini kayaknya masih ada error karena memang masih dikembangkan Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini nggak bisa ya. Kita coba ini satu lagi. Oh, oke. Nah, tapi intinya seperti itu ya. Nanti kalau contohnya sih tadi ya, yang di paparan ada, jadi rapotnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada nama mata pelajarannya, kemudian nilai akhirnya dan capaian kompetensinya ya yang diberikan oleh tutor. Itu kemudian saya coba sebagai operator ya. Kalau tadi sebagai tutor pengampu dan tutor wali, sekarang saya coba sebagai operator. Nah ini ya, kalau operator memang agak banyak ya menunya. Tapi ini sebetulnya hanya lebih banyak melihat data saja sih sebetulnya ya. Tidak banyak proses input ya. Proses input justru lebih banyak dilakukan oleh tutor pengampu. Kecuali tadi ya, nilainya tutor pengampu menginputkan dalam bentuk Excel, nah nanti yang mengunggah ke e-raportnya itu adalah operator. Boleh saja seperti itu, gitu ya. Ini, nah ini ya cetak raport pun ini bisa dilakukan. Coba di sini error nggak ya? Kita lihat cetak raport. Oh ya sama. Ah ya seperti ini. Jadi di sini mata pelajarannya ya, capaian kompetensinya, kemudian wali kelas ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini ya nanti catatan-catatan itu akan muncul, catatan perkembangan P3, catatan perkembangan pemberdayaan, catatan perkembangan keterampilan gitu. Oke, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu Mas Rifki untuk demonya, dan mohon maaf memang Bapak Ibu di sini belum bisa mengaksesnya ya karena memang masih dikembangkan, dan mungkin untuk user dinas pun belum ada ya karena memang pada saat perencanaan belum kita siapkan gitu. Mungkin itu saja Mas Rifki, saya kembali ke Mas Rifki.